Balik lagi di jam segini sendirian. Di episode ini saya mau berbaik hati nge-share hasil riset saya mengenai tempo di lagu-lagunya JKT48. Buat yang belum tahu apa itu tempo, menurut Wikipedia, tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Gitu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Luar biasa. Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dan segala macam. Silakan buka Wikipedia sendiri. Pokoknya intinya gitu, tempo itu adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Jadi setiap lagu pasti punya ukuran konstan. Iya, kecepatannya segitu gitu loh. Dan kita biasa mengenal dengan istilah BPM. Lagu itu temponya berapa BPM gitu. BPM itu singkatan dari beat per minute. Berapa banyak beat yang dihasilkan dalam 1 menit gitu. Contoh paling real adalah jarum jam. Kalau kita perhatiin detik di jarum jam, itu kan menghasilkan beat yang konstan. Tik, 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 tik. Nah, itu berapa BPM? Jawabannya adalah 60 BPM. Kenapa bisa 60 BPM? Karena dalam 1 menit, dia menghasilkan 60 beat. Karena 1 menit terdiri dari 60 detik. Gitu. Lalu bagaimana dengan lagu-lagu JKT48? Saya kasih contoh misalnya Shampoo Love Song dengan tempo segini kan. Nah, segitu tuh berapa? Itu yang akan kita kupas di video ini. Saya sudah mendata semua lagu JKT48 yang sudah keluar sampai sejauh ini. Dan ini adalah hasil riset saya. Mari langsung saja. Ya, ini dia lagu-lagu JKT48 beserta dengan temponya. Kelihatan judulnya? Kelihatan temponya berapa? Nggak kelihatan ya? Iya, soalnya saya belum munculin. Sabar ya. Ini saya sarankan teman-teman untuk mencatat atau siap-siap untuk screenshot, karena saya tidak menyediakan dalam bentuk tulisan sehingga nggak bisa dikopas gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Ini dia. Toku ni Temo temponya 68 BPM, Anatato Christmas Eve temponya 71 BPM, dan seterusnya. Sasai dan Beginner itu temponya sama, yaitu 80. Begitu pula dengan Itoshi Sano Defense dengan Daisuki, temponya 93 BPM, sama ya. Nah, untuk catatan untuk tempo-tempo yang ganjil kayak gini nih, kayak Nakinagara Hoho ND 87,8 BPM dan Stand Up 99,99 BPM. Ini waktu saya ngecek dengan tempo yang genap gitu, dia lari dari tempo. Saya coba Nakinagara Hoho ND di tempo 88 kecepatan maksudnya. Tempo 87 kelambatan. Saya utak-atik 87,5 masih nggak pas juga. Ketika 87,8 baru dia ngikut sampai dari awal sampai akhir gitu. Begitu pula stand up itu. Bahkan tempo 99,900 pun masih di akhir-akhir lagu tuh masih lari. Ketika saya coba segitu ngepas. Saya nggak tahu ini apakah dari pusatnya sana, para musisi Jepang 48 itu sengaja bikin tempo yang janggal kayak gini untuk bikin kita gregetan, atau emang kesalahan saya mungkin. Jadi saya tetap open terhadap masukan. Kalau ada teman-teman yang ngukur ulang temponya dan nemuin yang lebih pas, tolong kasih tahu saya. Meanwhile, ini udah ya, kita bisa move on ke page berikutnya ya. Udah selesai dicatat atau udah selesai di screenshot, atau mungkin nggak butuh ya, terus buat apa ditonton? Ya udah, kita lanjut ya. Ini ya itulah, Yukino Hammer dan Boyfriend Sukurikata temponya 103 sama tuh. Sakura no Shiore sama Futaro wa Dikiteru 104 dan seterusnya. Nah, itu River sama Tobena Yagihacho juga sama kasusnya kayak yang tadi. Nggak pas di tempo 106, tapi nggak pas juga di tempo 107. Bahkan nggak pas di tempo 106,5 gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa. Ini udah belum? Saya kasih waktu dulu untuk nyatet. Ya udah, sebenarnya kamu bisa nge-pause dan nyatet ini sih. Saya nggak perlu nungguin kamu juga. Kita lanjut ya. Nah, Shinkiro, Darekon Tameni, dan Part 3 Hajimaru itu mereka share tempo yang sama, yaitu 112 BPM. Mammoth itu ganjil aneh ya, 105,900. Tapi emang yang saya temuin segitu. Ya, sisanya kamu bisa baca sendiri. Ini ada satu ukuran tempo yang sama untuk 5 buah lagu, yaitu 120 untuk Lay Down, Fushidara Natsu, Don't Disturb, Shichi Junifun, dan How Come. Jadi kalau kamu pasang 5 lagu itu temponya sama sebenarnya.
Oh iya, saya lupa bilang, ini semua dipukul rata 4/4 untuk biramanya ya. Karena memang lagu 48 semuanya 4/4. Kecuali untuk nanti di bagian akhir saya akan jelasin beberapa lagu yang nggak 4/4. Meanwhile, ini udah belum? Kalau udah, kita bisa move on ke page berikutnya. Baik. Kalau suruh fortune cookie 122 dan seterusnya kamu bisa baca sendiri. Lagi-lagi banyak tempo janggal di sini. Saya nggak tahu ini emang kesengajaan dari pihak 48-nya kah untuk bikin saya gregetan. Udah nih ya? Udah belum? Ya udah, sebenarnya kan kamu bisa nge-pause gitu loh. Kita lanjut aja ya. Nah, ini ya udah, kamu bisa catat sendiri. Ngomong-ngomong, dari tadi kenapa saya harus ngebagi atas beberapa page seperti ini? Yang jelas karena kalau dalam satu page nggak muat, lagunya banyak. Makanya saya pisah-pisah dalam beberapa kloter. Ini kebenaran saya misahnya setiap beda 10 BPM sekali gitu. Nggak ngaruh sih, pokoknya kan yang penting kelihatan semuanya. Udah nih ya? Udah ya? Lanjut ya? Lanjut. Ini ada lagi nih. Nah, itu di tempo 150 kayaknya tempo yang paling mengakomodir banyak lagu ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lagu dengan tempo yang sama, yaitu 150. Ya udah, penting nggak penting sih. Ini sebenarnya videonya juga penting nggak penting sih. Buat kamu yang nggak ngerti musik, mungkin ini video nggak penting banget. Ngapain sih bang lo bikin kayak ginian? Ya saya kan cuma sekedar berbagi. Siapa tahu buat teman-teman yang suka nge-cover lagu JKT dan pengen nge-cover dengan tempo yang asli gitu, tanpa harus ngedengerin lagu aslinya, tapi cukup dengan bantuan beat dari metronom, dan pengen tahu metronomnya berapa sih untuk lagu ini, lagu itu, lagu ini. Ya, disinilah catatannya. Ngomong-ngomong, ini udah belum? Udah ya, kita lanjut ke page berikutnya. Nah, ya udah. Sebenarnya saya ngomong gini juga intinya mah fokus kamu cukup di gambarnya aja, jangan di suara saya. Sebab saya cuma nyari teman buat ngobrol aja. Kalau kamu fokusnya lagi ke gambar bukan ke suara saya, ya udah nggak apa-apa. Karena memang itu tujuan utama dari videonya. Lagian nggak ada yang bisa saya komentari juga di sini ya. Selain daripada Kimi no Koto ga Suki Dakara dan Iwake Maybe, itu temponya janggal. Dan saya ketika ngecek ini gemes sendiri, kok 156 untuk Kimi no Koto ga nggak pas, kok Iwake Maybe 160 nggak pas, nggak taunya segitu. Tapi ya itu lagi, saya kembali membuka kesempatan untuk saran, usul, dan kritik. Kalau misalnya teman-teman bilang ini sebenarnya temponya pas, cuman abang aja ngitungnya nggak benar gitu, dengan beserta bukti bahwa kalian sudah menghitung ulang, silakan kasih tahu saya. Sebab saya sendiri masih bingung kenapa temponya kok nggak genep gitu loh. Lanjut ke page berikutnya ya. Nah, ini itu dah. Saya minum dulu kali ya. Buat yang penasaran saya barusan minum apa? Kopi. Kenapa juga gue kasih tahu ya? Ini udah belum? Udahlah, lanjut aja lah ya. Lanjut. Nah, ini kayaknya page terakhir nih. Ya udah sih, gitu aja. Untuk dua lagu terakhir di situ, Classmate sama Yokazu no Shiwaza, temponya 240 dan 246. Itu kalau dihitung itu hitungan 6/8-nya. Tep segitu. Yokazu no Shiwaza 246 segitu. Ku ingin bertemu denganmu sampai hampir menangis. Itu kalau 6/8 ngitungnya, biramanya. Cuma kalau kamu bantai 4/4, tinggal dibagi 3 aja. Itu kan sebenarnya kayak ngambil triplet gitu. Cuma kalau 4/4 kan jadi bagi 3. Jadi Classmate jadi 80 dan Yokazu jadi 82 gitu, kayak gitu. Jadi misalnya Yokazu ngitungnya jadi ku ingin bertemu dengan, nah segini 82 nih. Tapi 246 tuh kalau segini, ku ingin bertemu dengan sampai hampir menangis gitu. Ini udah belum? Ya udah ya, kita udahin aja lah ya.
Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman yang punya rencana untuk ngecover lagu 48 atau sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa berfaedah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Buat kalian yang bertanya-tanya gimana cara saya bisa ngukur itu, ya itu tadi. Kalau saya sih pakai Cubase. Jadi di dalam Cubase tuh ada beat kalkulator. Di situ kita bisa ngukur sendiri. Sebenarnya nggak harus pakai Cubase juga. Pakai keyboard biasa juga biasanya ada tuh untuk ngukur metronom. Gitu aja sih. Saya Rangga Pranendra, pamit undur diri. Dadah.